Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohiman, mahasiswa semester 5 STEMBI Bandung Business School, program studi akuntansi. Kali ini saya akan memaparkan mengenai kalamullah ta'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran. Metode yang digunakan yaitu tafakur. Tafakur adalah suatu metode untuk lebih memudahkan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran atau hadis. Kegiatan tafakur adalah berpikir menggunakan akal dan kalbu. Akal digunakan untuk berpikir dan membayangkan, sedangkan kalbu digunakan untuk merasakan atau menghayati. Tujuan bertafakur adalah untuk meningkatkan kesadaran, bukan untuk menjadi pintar. Tafakur mempunyai nilai yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumus utama tafakur yaitu akal tanpa bimbingan Al-Quran tertipu, dan Al-Quran tanpa akal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 269. Sadari, selogis apapun argumentasinya, bila berlawanan dengan Al-Quran atau hadis, sudah pasti salah. Kalamullah adalah dua unsur kata dari lafaz kalam dan Allah. Firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Proses turunnya Al-Quran terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Laul Mahfuz. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah, tempat yang berada di langit dunia. Dan yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi Muhammad dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat. Surah pertama yang diturunkan adalah Surah Al-Alaq ayat 1-5. Diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hira. Dengan diterimanya wahyu pertama ini, Nabi Muhammad resmi diangkat menjadi Rasul yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Surah terakhir yang diturunkan adalah Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Proses penulisan Al-Quran dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama, masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, masa Khulafaur Rasyidin. Dan yang ketiga, masa setelah Khulafaur Rasyidin. Selain memberikan wahyu, Allah juga memberikan mukjizat kepada para nabi dan rasulnya, yaitu perkara yang di luar kebiasaan yang tidak bisa ditandingi.
yang tidak bisa ditiru dan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Syarat mukjizat menurut Al-Qurtubi ada 5 syarat. Yang pertama, sesuatu yang tidak bisa dilakukan selain Allah. Yang kedua, sesuatu yang di luar kebiasaan. Yang ketiga, disampaikan terkait dengan syariat atau dakwah. Yang keempat, terjadi karena adanya penentang. Yang kelima, seorang tidak dapat mendatangkan terhadap orang yang menentang sebagai pembuktian. Unsur mukjizat ada 4, yaitu hal atau peristiwa yang luar biasa. Yang kedua, hal terjadi atau dipaparkan oleh seseorang yang mengaku nabi. Yang ketiga, mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Yang keempat, tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Alasan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Yang pertama, menguatkan, meneguhkan, dan memantapkan hati Nabi. Yang kedua, menenangkan hati Nabi. Yang ketiga, menentang dan melemahkan para penentang Al-Quran. Yang keempat, memudahkan untuk difahami dan dihafal. Yang kelima, yaitu membuktikan aspek-aspek mukjizat Al-Quran. Yang pertama, aspek bahasa dan sastra. Yang kedua, aspek isyarat ilmiah. Yang ketiga, aspek kisah-kisah purba. Dan yang keempat, aspek hukum. Mukjizat terbagi menjadi 2. Yang pertama, mukjizat hissi, dan yang kedua, mukjizat maknawi. Membaca Al-Quran adalah ibadah. Seseorang yang rutin membaca Al-Quran akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Quran, sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya kedua pahala." Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai berikut: "Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan, dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan." Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat di hari akhir. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bacalah Al-Quran, sebab ia akan datang memberikan syafaat pada hari kiamat kepada pemilik, yaitu pembaca dan pengamalnya." Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, membaca Al-Quran akan mengangkat derajat pembacanya di hadapan Allah. Hal ini pun sesuai dengan hadis dari Umar radhiyallahu anhu berkata, Allah Ta'ala mengangkat derajat berapa kaum melalui kitab ini, yaitu Al-Quran, dan dia merendahkan beberapa kaum lainnya melalui kitab ini pula. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Al-Quran juga memiliki nama-nama lain. Seperti yang pertama, Al-Quran disebut juga Alkitab. Sebagaimana Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang kedua, Al-Quran juga disebut sebagai petunjuk.
sebagaimana Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Yang ketiga, Al-Quran juga disebut sebagai cahaya, sebagaimana Quran Surah Al-Ma'idah ayat 15-16. Yang keempat, Al-Quran juga disebut sebagai ruh, sebagaimana Quran Surah Asy-Syura ayat 52. Yang kelima, Al-Quran juga disebut sebagai obat, sebagaimana Quran Surah Yunus ayat 57. Yang keenam, Quran juga disebut sebagai kebenaran, sebagaimana Quran Surah Al-Baqarah ayat 147, yang artinya kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Yang ketujuh, Quran juga disebut sebagai penerangan, sebagaimana Quran Surah Al-Imran ayat 17. Yang kedelapan, Al-Quran juga sebagai pelajaran, sebagaimana Quran Surah Al-Qamar ayat 17. Yang kesembilan, Al-Quran juga disebut sebagai kabar gembira. Yang kesepuluh, Al-Quran disebut sebagai Az-Zikra. Selain itu, Al-Quran juga memiliki banyak sekali fungsi yang disebut dengan Asmaul Quran atau fungsi Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia bagi kemaslahatan. Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia bagi kemaslahatan dan kepentingan mereka, khususnya umat mukmin yang percaya akan kebenarannya. Fungsi Al-Quran yang pertama sebagai petunjuk bagi manusia, sebagaimana terkandung dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 182 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua, Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia, sebagaimana terkandung dalam Quran Surah Al-An'am ayat 97. Yang ketiga, sebagai pembenar bagi kitab-kitab sebelumnya. Yang keempat, sebagai pelajaran dan penerangan. Yang kelima, sebagai pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi yang meyakininya. Yang keenam, sebagai pengajaran. Yang ketujuh, sebagai petunjuk dan kabar gembira. Yang kedelapan, sebagai pembanding atau pembeda, sebagaimana terkandung dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Yang kesembilan, sebagai pembentang penjelas, dan yang ke-10 sebagai obat penawar, sebagaimana Quran Surah Yunus ayat 57, Al-Isra ayat 82, dan Quran Surah Fussilat ayat 44. Selain itu, fungsi Al-Quran tidak kalah penting adalah sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW dan bukti bahwa semua ayat-ayatnya benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bukti kedua, fungsi Al-Quran juga dijadikan sebagai pedoman hidup. Apabila kalian tersesat dalam perjalanan, maka kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka kamu akan baik-baik saja. Apa gunanya Al-Quran? Al-Quran merupakan petunjuk jalan yang lurus,
dan memberikan kabar gembira. Quran Surah Al-Isra ayat 9. Dikatakan pula, barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang fasik. Al-Quran sama dengan pedoman hidup. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Al-Quran dan Rasul. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Serulah ke jalan Tuhanmu dan hikmah dan nasihat yang baik, dan diskusilah dengan mereka dengan cara yang paling baik dan ramah. Sungguh Tuhanmu ialah yang mengetahui. Sadari, siapapun yang ingin beriman, maka silahkan beriman. Siapapun yang ingin beriman, maka silahkan beriman. Dan siapapun yang bermaksud kufur atau menolak kebenaran, maka silahkan pula menolaknya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 29. Al-Quran membimbing